relatable banget untuk orang bisa mencintai atau punya perasaan lebih, bukan hanya dengan ke satu orang gitu. Kayak kita bisa banget jatuh cinta sama dua orang yang berbeda, kita bisa banget cinta dan sayang sama dua orang atau lebih gitu artinya. Kan ini kita udah ngebahas kalau ini akan ngebahas tentang selingkuh ya Kak, sama rahasia. Tapi menurut Kak Ariel Tatum sendiri, selingkuh itu tuh apa sih? Maksudnya kayak yang dikatakan selingkuh tuh yang kayak gimana gitu? Selingkuh tuh menurut aku bukan, nggak selalu kita ngomongin fisik gitu loh. Menurut aku ketika, nah ini juga nih yang aku suka dari film ini, menunjukkan bahwa relatable banget untuk orang bisa mencintai atau punya perasaan lebih, bukan hanya dengan ke satu orang gitu. Kayak kita bisa banget jatuh cinta sama dua orang yang berbeda, kita bisa banget cinta dan sayang sama dua orang atau lebih gitu artinya. Itu sih menurut aku. Jadi kalau kamu tanya selingkuh kayak gimana, ya bisa juga dari hati. Kita bisa aja nggak yang kayak ketemu sama mereka diam-diam atau chat-chatan sama mereka diam-diam, tapi when you know that your heart is filled with somebody else instead of your partner, that's when I know you're cheating emotionally gitu. Tapi aku juga nggak bisa kayak nyalahin orang yang merasa demikian gitu loh, karena ya itu kan juga bukan sesuatu yang mereka mau, aku yakin gitu. Kalau kita ngomongin secara hati ya, bukan secara perilaku. Kalau perilaku mereka yang pilih. Nah, tapi kalau Kak Ariel sendiri, ketika menjadi Ayu nih, katakan berarti ketika diselingkuhin, apa sih yang akan Ariel Tatum lakukan? Kalau aku di posisi Ayu, bukan di posisi Ayu deh, kalau aku di posisi orang yang diselingkuhin sama pasangan aku ya. Aku akan coba komunikasiin sih kayaknya. Kayaknya aku akan coba komunikasiin yang kayak kenapa masih ada bayang-bayang. Sorry. Suara hilang Kak. Oke. Aku akan nanya kayak kenapa masih ada bayang-bayang orang tersebut di hubungan kita, terus apa yang mereka bisa lakuin, maksudnya kayak is there anything that you can do towards your feelings ke orang tersebut gitu. Sakit hati ya dia pasti, kecewa ya pasti, cuma yang kembali lagi menurut aku perasaan tuh ya bukan perasaan ya, bukan tindakan. Perasaan tuh ya mungkin dia juga nggak mau gitu kalau misalnya sampai, ya tergantung orang ya kayak gimana ya perilaku dia setelah itu semua terjadi ke aku, apa penjelasan dari dia. Jadi aku minta penjelasannya dulu aja kayaknya. Oke, tapi kalau itu nggak cuma sampai perasaan, udah ada tindakannya nih, diberi kesempatan atau selesai aja? Tergantung. Udah dikasih kesempatan belum? Karena aku percaya orang tuh di mana-mana pasti punya kesalahan. Kita nggak ada yang sempurna, dan orang berhak untuk dikasih kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik lagi. Cuma kalau misalnya udah 2-3 kali nggak berubah-berubah juga, ya permisi ya. Gimana ya? Selesai aja sih kayaknya. Oke. Tapi kalau Ariel sendiri, kalau harus milih diselingkuhin atau selingkuh, mending mana? Nggak ada yang mending sih sebenarnya, cuma kalau harus memilih, alhamdulillah sejauh ini yang aku tahu sih aku belum pernah diselingkuhin ya. Cuma tuh kalau dengar dari cerita orang-orang kayak sedih banget gitu loh. Kayaknya. Tapi kalau aku bisa milih kayaknya aku diselingkuhin aja deh. Soalnya aku pernah buat kesalahan, let's just say that aku pernah buat kesalahan di masa lalu aku, dan itu menghantui aku sampai sekarang karena aku pernah jahat sama orang gitu. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya boleh dipilih, ya udah deh nggak apa-apa, yang penting kayak gue jangan ada rasa guilt itu loh, rasa kayak kecewa sama diri sendiri, rasa sedih karena sakitin orang lain. Itu menurut aku lebih buruk deh kayaknya daripada kayak ya udah itu kesalahan dia, emang ya itu dia nggak sengaja gitu. Ngerti nggak? ya lumayan betul-betul, cuma kamu paham kan? Paham. Tapi berarti Kak Ariel punya pengalaman personal nih tentang selingkuh dan diselingkuhin ini. Iya,
selingkuh aku pernah, jujur. Dan aku sangat menyesali itu. Jadi aku ngerasa gak enak banget sih hidup dengan rasa guilt ini gitu. Jadi makanya kayaknya kalau boleh pilih aku disimpan aja deh. Tapi aku juga knock on wood sih, jangan sampai ya Allah nanti bilang balik. Ya, ini kita berandai-andai jangan sampai ya. Tapi dengan pengalaman itu hal apa sih Kak yang Kakak petik dari pengalaman itu untuk menjalin sebuah hubungan? Kejujuran sama diri sendiri menurut aku penting. Karena aku rasa pada saat itu aku nggak mau jujur sama diriku sendiri, nggak mau jujur sama perasaan aku sendiri. Jadi aku melibatkan dan merugikan orang lain, merugikan perasaan, merugikan waktu orang lain dan menyakiti perasaan orang lain gitu. Karena aku nggak mau jujur, sesimpel aku kayak nggak mau jujur bahwa aku masih sayang sama orang lain gitu. Kalau misalnya ada kejadian suami yang selingkuh dari istrinya, tapi justru malah istrinya yang disalahin karena nggak bisa ngejaga suami lo sih, lo sih kurang ini kurang itu, pandangan Kak Ariel terhadap hal itu gimana sih? Karena banyak sebenarnya kasus kayak gitu. Gimana contohnya? Suami yang selingkuh, tapi itu istrinya yang jadi disalahin. Karena lo nggak bisa ngejaga suami lo, makanya dia ngelirik orang lain, atau dia lo nggak bagus ngerawat diri. Itu contohnya suaminya atau orang-orang di sekitar? Orang lain. Orang sekitar aja. Oke. Kayak menurut aku nggak ada bisa di pinpoint satu titik sih ya, tapi tergantung kasus masing-masing kali ya. Cuma menurut aku dalam hubungan itu kan kita berdua ngejalaninnya. Kalau ada sampai satu yang juga menjalik sampai berani selingkuh terus nyalahin pasangannya, harus dilihat dulu apa memang salah pasangannya. Kalau misalnya simply apa tadi alasannya nggak bisa ngejaga suami dengan baik, iya bisa. Ya permisi, kita kan hidup jaga diri masing-masing ya. Kita hidup berdampingan, masa kita suruh jagain situ juga gitu. Kita jaga diri sendiri, kamu juga jaga diri sendiri gitu. Itu sih menurut aku. Jadi ya nggak bisa selalu constantly nunjuk ke orang lain untuk kesalahan yang kita nggak sengaja buat gitu.